Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salawat burdah dan ratibul atash yang dimuliakan Allah, wabil khusus Habib yang hadir di tengah-tengah kita. Pertama-tama marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah kembali kita pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka sama-sama kita bersolawat dengan qasidah burdah, juga membaca ratibul atash setiap malam Jumat. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa pula tercurahkan atau terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mencintai dan dicintai beliau dan akan bersama-sama beliau nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salawat burdah dan ratibul atash yang belum muliakan, pada malam hari ini kembali kita membicarakan tentang kisah atau cerita Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita masih berada di bulan Rajab, yaitu tepatnya malam ini pada tanggal 23 kah 24 kah, salah aja ya kah, penting kita berada di bulan Rajab lagi. Menurut pengamatan ulun ya kah, latar belakang terjadinya Isra Mi'raj ini adalah ada 5 latar belakangnya. Artinya mengapa jadi terjadinya Isra Mi'raj, itu ada 5 menurut pengamatan. Yang pertama adalah linuriyahu min ayatina, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Bani Israil, surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi asra, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menjalankan hambanya minal masjidil haram, dari masjidil haram Makkah, ilal masjidil aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Alladzi barakna haulahu, yang kami beri berkah di sekelilingnya. Masjidil Aqsa itu ya kah, karena di situ banyak makam-makam para nabi Allah. Linuriyahu, nah, untuk artinya supaya kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad sebagian dari ayat atau tanda-tanda kebesaran kami, ujar Allah. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah maha melihat, basir maha melihat, sami mendengar, maha mendengar lagi maha melihat. Nah itu yang pertama.
Kemudian latar belakang yang kedua adalah lida'watis sama, karena permintaan langit. Permintaan langit ya kah? Artinya langit ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nabi kita ini dibawa ke atas, dibawa ke langit. Nah, ya kah? Kisahnya jadi langit meminta supaya nabi dibawa ke atas ini karena sebelumnya itu langit dan bumi ini saling bermegah-megah, ya kah? Saling menyombongkan diri. Kau ujar kita tuh saling bagak dari bahasa kampung ya kah? Saling bagak. Nah, jadi jarak ujar langit lah di wadahku sini ya kah, banyak bintang, bulan, matahari. Nah, ujar langit nah, ya kah, wadah hikam tuh kada ada bumi ujar ya kan di bumi di mana ada langit apa bintang bulan sakala kada ada macam. Nah, lalu ujar bumi di wadahku ini banyak sungai, banyak pohon-pohonan ya kah, ada lautan. Wadah hikam kada ada sama aja ya kah, di langit mana ada lautan, pohon-pohonan kada ada juga ya kah, jadi saling bermegah-megah. Dan terakhir bumi ini mengeluarkan ajian pamungkasnya ya kah, ajian pamungkas gitu. Adanya meski itu kada ada lagi kau menjawab anu langit tak diam. Wadahku sini ujar bumi ada orang yang paling mulia, makhluk yang paling mulia, kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadah hikam kada ada ujar bumi. Nah, sudah dikeluarkannya pamungkas itu tadi lawa kada kau lagi langit ya kah tadiam kada kau apa lagi ujar kita tuh mati langkah ya kepada orang main catur ya kah sekak mati langkah kada kau lagi. Nah, lalu karena itulah ujar langit ya Allah ya Tuanku, bawa artinya naikkan Nabi Muhammad di langit supaya kami ini mulia juga. Kada di bumi aja bawa. Nah, permintaan langit ini lalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi itu di atas, dibawa ke atas ke langit ya kah, dibawa supaya langit ini mulia juga ya kah, karena Nabi ini di mana sidin bertempat, di mana sidin berada jadi mulia sebenarnya. Nah, itu yang kedua. Kemudian latar belakang yang ketiga ini karena menghibur Nabi. Perjalanan Isra Mi'raj ini untuk menghibur hati Nabi yang dikala itu mengalami duka cita ya kah, amul huzni artinya tahun duka cita. Kemarin sudah mengisahkan udah haji topik itu karena pada tahun itu istri beliau Siti Khadijah berpulang ke rahmatullah. Istri yang paling sidin sayangi ya lah, sidin paling sayang dengan Siti Khadijah. Buktinya sidin kawin dengan Siti Khadijah itu sidin kadada manduakan artinya memadu kadada ya kah, selama Siti Khadijah hidup nih sidin kada memadu, kadada lagi mencari yang lain gitu ya kah. Nah, setelah Siti Khadijah meninggal hanya sidin kawin yang lain yang banyak itu tadi ya kah. Sebelumnya kada ada suah menyelek-nyelek gitu ya dengan ya kah, dengan babauyan lain bahasa Jawa ya babauyan. Setia bana sidin dengan Siti Khadijah karena Siti Khadijah ini banyak membela dakwah Islam. Orang yang paling kaya di kota Mekah, saudagar kaya ya kah. Nah, lalu dikawini Nabi. Memang Khadijah juga anak hendak ya kah? Khadijah juga anak hendak lawan Nabi tadi. Sampai harta Khadijah itu habis untuk membela agama Islam. Dikorbankan untuk membela dakwah Nabi, menyebarkan agama Islam. Nah, orang yang paling sidin sayangi tiba-tiba berpulang ke rahmatullah ya kah? Nang kayak apa kada sadih ya kah, kali ke apa kehilangan bini. Amun kita kada tahu lagi kehilangan bini kada suah, coba lihat takutnya orang yang suah kehilangan bini kayak apa rasanya ya kah, sangat sedih. Nah, makanya Nabi ini dihibur ya kah, diperjalankan supaya menghibur hati Nabi.
Dan bukan itu aja ya kan, pada tahun itu juga paman Sidin pun meninggal. Paman Abu Thalib, orang yang paling juga membela dengan Sidin, pada tahun itu juga meninggal, dua sekaligus. Ya apakah ada sedih ya kan? Istri dan paman. Nah umbas itu yang gangguan kafir Quraisy itu luar biasa. Ya kan? Yang Sidin hijrah ke Madinah. Karena Isra Mi'raj itu terjadinya setahun sebelum Nabi hijrah. Sesudah itu hanya Sidin hijrah ke Madinah. Nah itu latar belakang yang ketiga. Artinya untuk menghibur hati Nabi yang lagi duka cita. Kemudian latar belakang yang keempat itu adalah ujian keimanan. Ujian keimanan, ya kah? Kenapa jadi ujian keimanan? Karena Nabi ini diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan juga naik ke atas langit, terus ke Sidratul Muntaha Mustawan, itu hanya beberapa jam, hitungan jam aja ya kah? Menurut ceritanya itu Sidin pulang, bakas Sidin Barabah itu belum hilang lagi panasnya. Artinya sebentar banar, satu mat banar ya kah? Kalau secara logika ya kah, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu memerlukan 1 bulan hanya sampai. Perjalanan onta, karena bahari itu kemana-mana onta, kadada kayak wayah sekarang ini nang Toyota ya kah, onta kemana-mananya onta. Onta kuda itu perjalanan onta 1 bulan hanya sampai, buliknya 1 bulan kada 2 bulan lah. Lalu Nabi Stutumat Banar situ perjalanan sangat singkat ya kah. Nah ya waktu Nabi pulang dari apa nah di Isra Mi'raj kan itu ya kah, Nabi ini duduk di muka Ka'bah di Taumut Nabi ya kah, Taumut Nabi ya kah. Lalu datang Abu Jahal, kenapa Muhammad Taumut? Ujar Nabi Muhammad, aku ini malam tadi kayak ini di Isra Mi'raj kan kayak ini. Nah jangan Abu Jahal nih kesempatan gasan apa namanya itu nang kada masuk akal ya kah, kada masuk di akal, otak kada mampu menampung. Karena dulu Muhammad, karena dulu aku mengiaukan buhannya dulu, aku kiaukan buhannya, kami kesahkan karena ya kah, aku kiau dulu buhannya. Ujar Abu Jahal ini tujuannya hendak supaya orangnya kada percaya. Karena dulu Muhammad, karena dulu tahan dulu, karena aku mengiaukan dulu buhannya. Kumpulkan Abu Jahal semua dikumpulkan. Lalu Nabi pakai kisah kayak ini. Saya ikung kada nang percayanya. Tatawaan buhannya beratan bakut-bakut tangan ya kah? Kada percaya, kada masuk akal. Ya kah? Kada masuk di akal. Lain kita ini melihat pesawat, ada pesawat yang laju ya kah, naik ke bulan, ada juga ceritanya. Amun bahari kada ada apa-apa, mobil kada ada lagi ya kah, kemana-mana onta udah, apalagi naik ke atas kan kada masuk dia ya akal. Nah ya kah, hampir waktu itu tuh ya kah, sahabat sendiri dalam keraguan, bujur kada ujar Nabi nih ya kah. Cuman Abu Bakar ditakuni orang, Abu Bakar nih nang imannya luar biasa ya kah. Ujar Abu Bakar, aku jauh daripada itu, apabila Muhammad yang berkisah, Muhammad yang menceritakan, aku percaya 100%, bahkan jauh lebih daripada itu aku percaya. Ujar Abu Bakar. Tuh Abu Bakar tuh imannya luar biasa. Yang lain ada murtad segala macam, ujian keimanan pada waktu itu. Nah kemudian yang terakhir, latar belakang yang kelima adalah untuk menerima perintah sholat. Jadi pula menerima perintah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Nah karena sholat ini sangat penting, sampai Nabi bersabda, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Ujar Nabi, sholat itu mi'rajnya orang yang beriman.
Apabila kita kada sholat berarti kita kada mi'raj namanya. Ya kan belum lagi mi'raj. Kenapa jadi mi'rajnya? Karena di situ diabadikan dialog antara Allah dan Nabi Muhammad di waktu kita tahiyat akhir itu. Dialog antara pertemuan Allah dan Nabi Muhammad, ya di situ berdialog Nabi dan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah sholat 5 waktu dalam sehari semalam yang asalnya ya 50 waktu, lalu dikurang menjadi 5 waktu. Tetapi yang 5 waktu itu pun apabila dikerjakan pahalanya sama dengan 50 jua. Karena setiap satu kebajikan dibalas Allah 10. Ya kan? 10 kali 5 kada 50 lah. Nah, jadi sama, jadi kan mengerjakan kita 50 waktu. Nah, barangkali sampai di sini aja yang dapat ulun sampaikan. Ya, semoga ada manfaatnya dan semoga Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, jangan tetangga kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia atau hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah SWT mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.